Kalau kita perhatikan isu-isu di media sosial belakangan ini ada beberapa isu besar terutama berkenaan dengan kondisi atau kritik masyarakat terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Dino Patijalal misalnya seorang diplomat senior mengkritik frekuensi kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri. Sudah 50 kali kunjungan ke luar negeri selama masa pemerintahannya yang belum 2 tahun ini. Kata Dino Patijalal mempertanyakan apakah kunjungan itu efektif. Yang pertama. Yang kedua, apakah diplomasi itu harus dilakukan semuanya dengan kunjungan, dengan kedatangan secara fisik. Atau yang ketiga, apakah ini tidak menyebabkan pemborosan anggaran atau soal efisiensi biaya. Karena kita tahu dong, setiap kunjungan presiden ke luar negeri pasti biayanya nggak kecil-kecil banget. Rombongan yang diikut sertakan banyak. Ada tim pendahulu yang memastikan semuanya berjalan lancar. Kemudian ada rombongan yang diikut sertakan. Semuanya butuh hotel, semuanya butuh makan, semuanya butuh biaya perjalanan dinas dan macam-macam. Nah, kritik Dino Patijalal ini dijawab oleh Seskap Teddy Indrawijaya kemarin. Katanya sambil menyentuh ruang personalnya, Dino ini pernah menjadi Wakil Menteri Luar Negeri kalaupun cuma 3 bulan katanya. Jadi bukan kritiknya yang dibahas tetapi disentuh ruang personalnya. Yang kedua katanya sudah cukup efektif. Kenapa? Karena dunia sedang mengalami krisis sehingga gejolak dunia yang tidak diprediksi sehingga Pak Prabowo penting untuk menjalin hubungan secara personal. Ya sih, dunia memang lagi ajrut-ajrutan kayak gini. Perang di Timur Tengah, harga minyak yang lompat-lompatan, kemudian banyak terjadi disrupsi kepada rantai pasok barang-barang yang dibutuhkan di seluruh dunia. Iya, dunia sedang kayak gini. Tapi kan bukan cuma Indonesia yang ngalamin kayak gini. Pertanyaannya kenapa cuma Presiden Indonesia yang muter-muter keliling dunia untuk memastikan diplomasi kita. Saya menyorotin bahwa isu-isu ini juga menjadi sorotan karena apa? Karena memang secara ekonomi kan fiskal kita nih lagi terdesak, lagi terhimpit dengan kondisi kayak gini. Nah, kunjungan-kunjungan seperti ini menurut Dino Patijalal itu bisa saja membuat fiskal kita tambah hancur-hancuran karena pasti biayanya sangat besar. Satu kunjungan bisa menghabiskan puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Nah, itu yang terjadi. Yang kedua yang juga menarik sebetulnya ada Kepala BGN yang dicopot dari jabatannya digantikan sama Nani SDya. Kepala BGN-nya Dadan Hindayana. Dan kabar yang juga beredar adalah Kejaksaan masuk ke BGN mulai memeriksa karena ada sesuatu yang cukup serius di sana. BGN kita tahu awalnya disetting anggarannya 335 triliun rupiah. Dipotong kemarin jadi 260 sekian triliun rupiah. Iya, ini salah satu anggaran terbesar. Dan ternyata isunya adalah ada something wrong sehingga kejaksaan perlu masuk ke sana untuk melacak apakah BGN ini benar-benar dijalankan dengan cara yang baik. Dan memang pertanyaan publik banyak banget. Tiba-tiba BGN beli motor 21.000 unit dengan biaya sekian triliun, atau pengadaan aplikasi BGN yang katanya menghabiskan sampai ratusan miliar, mungkin juga triliunan, pengadaan kaos kaki, dan pengadaan-pengadaan yang dalam tanda kutip dicurigai publik sebagai pengadaan-pengadaan aneh. Dan sudah jadi rahasia umum juga, orang-orang yang pingin mendirikan dapur BGN itu katanya dikutip atau katakanlah diminta setoran oleh para pejabat. Nah, saya nggak tahu kasus apa yang akan diangkat di BGN. Tapi satu hal yang juga sama, bahwa BGN ini menghabiskan dana yang luar biasa dan kemudian efektivitasnya itu dipertanyakan publik. Efektivitas dari program ini, katanya program ini ingin
membuat anak-anak kita lebih bergizi dengan dikasih makan 1 hari sekali. Tapi dampak dari keberadaan dapur-dapur MBG ini di seluruh Indonesia pada akhirnya memperebutkan sumber daya makanan, ya kan? Karena MBG butuh suplai bahan makanan yang banyak sekali. Akibatnya di daerah-daerah bahan makanan harganya meningkat. Kenapa? Karena kebutuhan dari dapur-dapur ini yang besar sekali. Ketika kebutuhannya meningkat, suplainya sama saja, yang terjadi adalah peningkatan harga. Dampaknya ke masyarakat. Masyarakat yang tadinya pengen diberikan gizi, tambahan gizi, ujung-ujungnya ketika mereka belanja di pasar, harganya meningkat dan menggerus daya beli masyarakat. Akibatnya apa? Ya yang makanan yang dibeli kurang. Kalau makanan yang dibeli kurang ya jadi kurang gizi juga kan. Nah itu juga persoalan. Persoalan ketiga yang juga membuat banyak kritik adalah kehadiran Koperasi Desa Merah Putih. Pak Prabowo berkali-kali ngomong, ini kita sudah luar biasa bisa membangun 80.000 unit Koperasi Merah Putih dengan biaya yang luar biasa besar pastinya. Katanya koperasi ini dimaksudkan untuk mengenerate ekonomi desa agar desa bisa mendapatkan manfaat dari situ. Tapi kalau kita lihat banyak sekali beredar di media sosial lokasi-lokasi pembangunan Koperasi Merah Putih itu ada di atas gunung, menghadap kali dan lain-lain. Saya nggak tahu desain seperti apa kehadiran Koperasi Merah Putih ini. Apakah dia nanti bisnisnya jual beli barang kelontong seperti Indomaret atau Alfamart. Bahkan ada satu statement dari seorang menteri, katanya kalau KDMP ini sudah jalan, Alfamart sama Indomaret ini harusnya nggak diberi izin lagi untuk tumbuh. Jadi semangat Koperasi Merah Putih ini dihadirkan atau didirikan untuk membuat atau untuk menyingkirkan sebuah entitas usaha yang ada. Di Lombok misalnya kemarin, Lombok Tengah, itu ada beberapa gerai minimarket yang ditutup sampai kemudian karyawannya protes karena mereka kehilangan pekerjaan. Saya nggak tahu desain ini seperti apa, tetapi kalau semangat untuk mendirikan sebuah unit usaha baru yang diinisiasi oleh pemerintah, semangatnya adalah menutup unit usaha lain yang juga milik swasta, yang pasti punya dampak ekonomi. Ini ada yang aneh. Masa sih begitu caranya untuk membangun ekonomi, bangun yang satu untuk membunuh yang lain? Ini ada pertanyaan-pertanyaan besar. Kenapa harus menggunakan power untuk masuk ke dalam lingkaran ekonomi masyarakat, menggunakan kekuatan politik untuk mengalahkan pesaing? Kan jadi nggak sehat. Sebetulnya kalau kita mengaca pada Koperasi Merah Putih, mengaca pada persaingan di penjualan retail, kan kita sudah lihat fenomena. Nggak perlu ada power, nggak perlu ada dorongan pemerintah, nggak perlu ada gerakan secara masif. Warung-warung Madura itu sudah membuktikan bahwa bisa loh berkompetisi dengan minimarket-minimarket modern. Bisa mereka bergerak untuk mendapatkan ceruk pasar yang mungkin berbeda. Bisa mereka eksis tanpa harus membunuh yang lain. Dan masyarakat diuntungkan karena persaingannya juga akhirnya menguntungkan masyarakat dengan harga yang lebih murah, layanan yang lebih bagus. Kan itu yang sebetulnya harus didorong. Saya ingin menggambarkan bahwa ada 3 isu besar yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah soal kunjungan Pak Prabowo atau Presiden ke luar negeri yang secara ekonomi memakan biaya besar. Yang kedua BGN yang juga secara ekonomi memakan biaya besar. Yang ketiga adalah Koperasi Merah Putih yang juga secara ekonomi memakan biaya besar. Dan ketiganya apa sih? Garis merahnya adalah soal efektivitas penggunaan dana pemerintah. Karena jujur saja dalam kondisi ekonomi kita saat ini,
Yang diharapkan adalah setiap rupiah dana pemerintah yang dibelanjakan itu harus punya dampak ekonomi kepada masyarakat secara simultan. Bukan cuma dampak ekonomi langsung, tetapi trickle down efeknya bisa mengalir kemana-mana. Sehingga belanja pemerintah itu bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Itu kan yang kita harapkan. Tetapi kalau belanjanya ancur-ancuran, kalau belanjanya tidak efektif, atau malah kehadiran lembaga-lembaga baru yang diinisiasi oleh pemerintah malah mengancam ekonomi masyarakat yang sudah eksis lebih dahulu, ini kan pada akhirnya mengganggu perjalanan atau putaran ekonomi yang sudah existing, yang sudah jalan, yang sebelumnya pemerintah nggak terlibat secara langsung. Ini yang mengkhawatirkan menurut saya. Sorotan ekonom, sorotan internasional terhadap disiplin fiskal kita. Disiplin fiskal itu seperti emak-emak yang dapat belanja, dia disiplin. Oh, ini buat bayar sekolah anak, oh ini buat jajan, oh ini buat masak di dapur, ini buat bayar listrik. Kalau uang ini digunakan untuk beli barang online buat kesenangan emak-emak sendiri, ya dia nggak disiplin fiskal. Akibatnya apa? Akibatnya anaknya telat bayaran sekolah, dapurnya nggak ngebul dan lain-lain. Ini yang dipotret atau yang dilihat oleh dunia internasional maupun oleh masyarakat. Apakah pemerintah ini cukup disiplin untuk mengeluarkan uangnya? Bukan berarti pemerintah nggak ngeluarin duit jadi kayak hemat gitu. Enggak, kalau uangnya nggak keluar juga ekonominya nggak berjalan. Uangnya harus keluar sebagai item belanja pemerintah. Secara ekonomi itu akan membantu. Tetapi apakah keluarnya ini efektif? Apakah keluarnya ini efisien? Apakah keluarnya ini punya output yang jauh lebih besar daripada sekedar uang yang dikeluarkan? Maksudnya dampak ekonomi kepada masyarakatnya meluas gitu loh. Itu yang menjadi pertanyaan kita. Sama seperti pertanyaan Dino Patijalal ketika mengkritisi frekuensi kunjungan Pak Prabowo ke luar negeri yang terlalu banyak. Apakah biaya-biaya itu beneran sudah harus dikeluarkan demi diplomasi yang sehat? Atau sebetulnya bisa dikurangi frekuensinya secara signifikan sehingga biaya-biayanya nggak keluar banyak, tetapi digunakan dengan cara lain. Dino mencontohkan kan bisa misalnya nggak harus bolak-balik ke Perancis berkali-kali. Kalau memang mau komunikasi sama Macron ya kan bisa lewat Zoom, bisa lewat telepon. Ya cukup sekali, setelah itu di follow up lewat Zoom, lewat telepon gitu loh. Itu yang dikritisi oleh Dino Patijalal. Begitupun soal MBG. Ini duitnya gila-gilaan. Iya, targetnya untuk memberi makan 80 juta rakyat Indonesia. Iya, bukan itu kan. Bukan soal jumlah 80 jutanya. Targetnya adalah untuk meningkatkan gizi. Jadi bukan cuma jumlah orangnya, tetapi gizi masyarakat. Gizi itu tentu saja bukan cuma dari sekali makan siang. Yang juga penting diperhatikan adalah setelah makan siang, makan malamnya gimana, sarapannya gimana. Nah, sarapan, makan malam itu kan bergantung dari kemampuan orang tuanya belanja. Kalau gara-gara kehadiran MBG ini, harga-harga bahan pangan meningkat di satu daerah, artinya emaknya duit yang tadinya 50.000 bisa belanja dapat sekian, jadi berkurang karena harga-harganya meningkat. Dan meningkatnya karena apa? Karena perebutan bahan makanan itu dengan kebutuhan MBG. Itu yang kemudian menjadi persoalan. Sehingga target untuk meningkatkan gizi publik akhirnya jadi pertanyaan besar. Wong ketika mereka di rumah justru gizinya berkurang karena belanjanya nggak cukup lagi, diakibatkan karena harga-harga bahan makanan meningkat. Demikian juga dengan koperasi,
merah putih. Kan kita berharap ini bisa menyiapkan lapangan pekerjaan yang banyak, kemudian ada dampak ekonomi bagi desa, ada dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Apa benar nanti akan kayak gitu? Yang kita khawatirkan nanti ujung-ujungnya kayak MBG juga yang diperiksa kejaksaan karena aplikasi atau menurunkan program besar ini ke dalam hal-hal teknis itu banyak tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan kaidah, tidak sesuai dengan format hukum. Nanti yang bermasalah siapa? Yang bermasalah kan yang kena adalah orang-orang di desa itu. Entah kepala desanya, entah kepala koperasinya, entah siapa. Ketika itu diturunkan menjadi problem-problem hukum yang krusial. Padahal desainnya yang harusnya dipertanyakan. Apakah benar koperasi bisa hidup kalau idenya top down kayak gini? Apakah benar usaha masyarakat bisa berkembang kalau idenya dari atas ke bawah? Kan kebutuhan desa beda-beda. Desa di Papua, desa di NTT pasti beda dengan kelurahan di Jakarta. Kalau desainnya seragam, jenis bisnisnya seragam, lah ini gimana? Karena apa? Karena seperti membangun bisnis yang tidak memahami apa kebutuhan lokal. Sementara koperasi ini dibentuknya lokal loh, per desa loh. Karena per desa mestinya desainnya beda-beda. Bisnis modelnya beda-beda. Kalau semuanya diseragamkan, ujung-ujungnya ya dari 80.000 syukur kalau separuhnya bisa berkembang dan bergerak tumbuh luar biasa. Nah, yang separuh lagi, kalau nggak bisa bergerak dan tumbuh luar biasa, akibatnya ada hutang. Karena uangnya dari hibara, pinjaman. Hutangnya siapa yang nanggung? Yang nanggung desa, dipotong dari dana desa. Kalau dana desanya dipotong, maka akhirnya proses pembangunan desa jadi bermasalah. Uang yang tadinya diharapkan dari pusat, diserahkan ke desa, berbentuk dana desa, lalu berputar di desa. Karena dia pinjam untuk membangun koperasi, maka uang itu ditarik lagi ke pusat. Akibatnya putaran uang di desa jadi menipis. Dan ketika koperasinya nggak jalan, udah menjadi beban desa, uangnya ditarik lagi ke pusat dalam artian harus bayar cicilan ke himbara. Koperasinya nggak jalan, trickle dan efek ekonominya juga tidak bekerja, akhirnya orang desa yang ngos-ngosan. Ketiganya menggambarkan bahwa pemerintah penting untuk berpikir tentang disiplin fiskal. Bukan cuma masyarakat yang melihat, dunia internasional juga melihat apakah pemerintah kita ini belanjanya ugal-ugalan. Apakah pemerintah ini tidak berpikir panjang untuk mengeluarkan dana dengan jumlah yang besar? Memang sih karakter pemerintahan Pak Prabowo ini itu banyak sekali program-program yang gigantis sih. Butuh duit banyak. Bangun 3 juta rumah misalnya. Itu kan juga butuh duit yang tidak sedikit. 80.000 koperasi. Itu kan butuh duit yang tidak sedikit. Kasih makan MBG 80 juta orang. Itu kan juga butuh duit yang tidak sedikit. Lalu perjalanan presiden yang keseringan. Itu kan juga butuh duit yang tidak sedikit. Pertanyaannya, benar nggak sih ini semua efektif? Kalau ini nggak efektif, sementara ekonomi kita lagi ngos-ngosan, ya kita akan susah untuk bergerak ke depan. Kalau krisis ini datang, sementara cadangan atau tabungan kita sedikit, ya kita akan susah untuk punya program-program cadangan yang bisa membantu masyarakat. Ini yang menjadi problem. Kalau dunia sedang krisis, kalau lingkungan juga tidak stabil atau penuh ketidakpastian, satu-satunya yang bisa kita lakukan memastikan bahwa uang yang kita keluarkan itu benar-benar efektif. Bagi pemerintah, bahwa uang yang dikeluarkan oleh pemerintah itu benar-benar produktif. Produktif artinya punya dampak jangka panjang terhadap perekonomian. Kalau dampaknya tidak jangka panjang,
cuma sekedar hambur-hamburin duit, ujung-ujungnya kantong kita bisa jebol. Kalau kantong kita jebol untuk membiayai pembangunan, mau nggak mau kita pinjem lagi duit atau dolar dari luar, utang lagi dari masyarakat, BI mengeluarkan instrumen surat utang negara lagi. Kalau itu yang terjadi apa? Ya makin ngos-ngosan kita. Karena nanti ketika suasananya kayak gitu, ujung-ujungnya masyarakat lagi yang ditekan. Agar duit pemerintah terisi lagi dengan apa? Dengan pajak. Itu yang dikhawatirkan. Udah hidup lagi susah, pajaknya naik, kan? Dan kemudian masyarakat daya belinya makin tergerus. Itu sih sebetulnya yang menjadi benang merah dari 3 fenomena yang saya sebutkan tadi. Sebetulnya bukan 3 fenomena ini. Banyak sekali fenomena yang menunjukkan penggunaan uang pemerintah ini dijalankan dengan cara yang efektivitasnya banyak dipertanyakan orang. Gue Kogon tadi. Terima kasih.